Halo people sekalian, kali ini gua bakalan menjelaskan, bukan menjelaskan sih, lebih ke kayak jadi komentator aja ya. Mumpung sinyalnya lagi bagus dan juga gua dapat sharean link lokasi Sherlock yang sedang terjadi perang. Jadi kali ini gue jadi penonton dan gue mengomentari serta memberikan saran buat kalian next kalau misalkan nemu war harus seperti apa. Oke, daripada berlama-lama, mari kita mulai. Jadi kawan, ini adalah peperangan KPK dari Kingdom 213 atau ya 213 melawan 206. Terus juga nanti di bagian atas ini ya. Nah, di sini ini perang antara kubu dari 216 melawan 215. Jadi 215 melawan 216 dengan perbedaan mapnya yaitu adalah kalau misalkan si 215 itu sekitar 10 billion ya. Terus kalau misal si ini WA atau 216, jadi kita pakai perbandingannya itu 9 billion ya. Dan 9 lawan 10 apakah selalu menangnya 10? Enggak juga. Itu tergantung siapa yang memimpin. Kalau pemimpinnya bagus, dia yang bagus juga. Cuman yang repot itu adalah kalau misalkan lagi perang kayak gini, yang terjadi malah drama internal atau ada perpecahan di dalam kubunya sendiri gitu. Dan seperti yang kita tahu di KPK 3 itu kita dibagi dua kubu atau dua tim ya, tim Moon dan Sat. Jadi di sini ada sebelah kubu sebelah kanan dan kubu sebelah kiri. Dan kubu sebelah kiri ini diwakilkan dengan kalau make tertinggi atau menurut gua sih jadi ketuanya itu adalah W206 ya. Jadi W206 ini adalah kubu terkuat dari sebelah kiri. Dan kubu terkuat dari sebelah kanan jelas yaitu adalah juarawan KPK sebelumnya, KPK 2 itu si 213. Di sini kita bisa lihat dia memenangi 2 KPK 1 dan juga KPK 2. Make-nya itu 10 bilion dan lumayan besar juga, sama dengan 215. Terus di sebelahnya itu W26. Lagian kok nama pakai nama aliansinya kayak atau apa lebih bagus. Itu 12 billion, 12,6 deh. Dan dia pemenang dari KPK season 1. Dan ini membuktikan bahwasanya nggak selalu KPK 2, pemenang KPK keduanya itu yang istilahnya bertahan. Di KPK 3 semuanya bisa berubah ya. Jadi nggak selalu yang kan kita selalu berpikiran kalau misalkan menang KPK dua-duanya make otomatis lebih tinggi karena ketika migrasi banyak yang bermigrasi pausnya enggak. Jadi ada kalanya make itu tergantung siapa yang memimpin. Kalau memimpinnya dia diplomasinya bagus, dia bakalan banyak menerima pasukan atau banyak menerima player baru untuk bermigrasi, dan otomatis make kingdomnya pun berubah dari sebelumnya dan trapnya juga berubah. Jadi ini dua kubu yang lumayan sama-sama bagus juga. Untuk sekarang yang terlihat seperti tertekan itu adalah dari kubu 206. Entah 206 itu dikarenakan para spender pausnya belum bangun atau para T7 nya belum bangun semua atau bagaimana.
Tapi kalau dari sisi 213 ini sudah mulai gencar menyerbu ya. Jadi titiknya sebenarnya kan bisa dua titik untuk perangnya ya, antara 213 dengan 206, yaitu titik selanjutnya yang bisa mempertemukan mereka itu ada di sini. Tapi di sini 206 mengambil langkah lebih awal dengan dia membangun port di sini. Jadi dia langsung mengunci apa istilahnya, gerbang pas ini. Jadi walaupun gerbang pas ini belum diambil oleh si 213, 206 itu nggak bisa nyerang pas 6 ya. Pas 6 ini emang dimiliki oleh 213. Dan kapan bisa nyerang pas 6 ini? Ketika nanti di Chronicle 20. Makanya dia hanya bisa menanggulanginya dengan cara membangun fort di depan pasnya. Lalu di sini di tempat pertarungan mereka atau warfieldnya mereka, ini areanya cukup kecil ya menurut gua. Jadi lingkupnya kecil dan kalian bisa puas untuk menyerang. Dan ketika menyerang pun ya jangan asal-asalan ya. Di sini kalau misalkan mau menyerang ya seperti ini. Kalau misalkan ini sudah ada rally seperti ini, ya kalian yang bukan T7 atau T6 ya jangan nge-swarm rally-nya guys, itu namanya bodoh. Tapi tunggu hasil dari ini, antara adu rally-nya antara pemilik fort dan rally itu sendiri. Ketika nanti sudah disinyalir si rally ini di titik yang istilahnya tidak mampu untuk mengalahkan ini, maka kalian persiapkan untuk di sekitarnya pasukan, dalam artian tukang begal ya. Jadi kalian persiapkan pasukan di pinggir rally pusat untuk membegal ketika si tukang rally-nya ini membatalkan rally-nya. Karena ada kalanya ketika kita sudah melihat antara fort dengan rally, ternyata lebih kuat fort, pasti banyak yang membatalkan, apalagi ketika tidak bisa rally ini untuk di supply atau di reinforce ya. Dan gunanya untuk biar dia tidak di reinforce, otomatis kalian harus menjegal di sini. Jadi dari garis ini kalian harus menjegalnya. Kecuali kalau di sini itu dari pihak W06 dia melakukan teleport taksi. Taksi itu berarti kan chief halnya dia atau anggota playernya yang ada bubble-nya atau yang kita biasa sebut gelembung. Itu untuk mempermudah yang namanya reinforce. Tapi kalau di sini karena nggak ada gelembungnya atau nggak ada yang jadi taksi ya, jadi ini gampang diputus. Dan ketika kalian pengen putus ya cukup simpel aja, kalian taruh beberapa pasukan di sini dan otomatis nanti dia bakalan memutus yang jarak dari ininya, dari rally-nya. Oke, tadi sedikit gangguan sinyal, itu sebabnya kenapa gua jarang istilahnya mengomentari ketika record war ya. Maklum guys, sinyal gua tidak sebaik itu untuk mengomentarinya juga. Jadi oke. Nah, simpelnya kalau kejadiannya kayak gini, tugas dari 213 itu adalah memotong supply. Memotong supply itu maksudnya memotong yang bisa nge-reinforce ke rally-nya. Jadi kalian bisa menunggu di bagian sini untuk memotong supply-nya. Nah, ketika dia sudah yakin gagal untuk merally ini, dalam artian tidak ada pasokan supply-nya untuk mereinforce, nah ketika itu kalian bisa membegal pasukan yang keluar dari rally ini, dan itu adalah poin buat kalian, bener-bener poin ya. Dan itu memang poin yang paling mudah. Contoh kayak ini nih yang keluar nih, kalian begal langsung bareng-bareng, itu mah langsung minus coy. Jadi itu gunanya ketika nemu rally kayak gini, standby terus, perhatikan kanan kirinya biar kalian bisa mengambil istilahnya itu
kesempatan untuk dapat poin. Nah kayak gini. Dan untuk kalian juga yang istilahnya pengen nge-reinforce ya, nge-reinforce rally juga sama ya, jangan asal masuk kayak gitu, jangan asal kirim, tapi cari jarak terdekat. Contoh kalau di sini ada tiangnya, kalian ngumpet ke sini dulu sebentar, baru lempar ke sini, jangan langsung tarik kayak ini nih, langsung tarik ke sini. Kalau yang kayak gini itu biasanya nanti dibegal, akhirnya kayak gini, belum nyampe ke ujung ke pengisian rally tapi kalian sudah minus duluan, poin kalian sudah habis duluan, jadi kayak percuma. Makanya kalau untuk yang mau nge-reinforce ini harusnya dari pihak 206 itu menyediakan beberapa taksi atau kastilnya player yang ada gelembungnya ditaruh di dekat sini, jadi bisa. Tapi kan di sini karena masih dibangun jadi belum, jadi kita nunggu ini dibangun dulu. Dan kalau memang dia persiapannya lebih awal lebih bagus, ya harusnya bangun dulu sedikit, karena ngebangun ini dengan siapa cepat ngebangun ini ya beda dong. Kalau misalkan pengen caranya kayak gini, minimal ya dari 206 itu dia sudah menyiapkan pasukan yang membantu untuk mengamankan rally-nya. Tapi kalau di sini tindakan dari 213 itu benar gitu. Jadi memotong supply dari 206 untuk mereinforce. Dan kalau misalkan dari 206 seharusnya kalau pengen rally kayak gini ya dia juga harus memiliki pasukan yang membantu rally-nya. Ya, kalau kayak gini kan jadinya rungkat. Ini di rally oleh rally 213 dan juga ini fokusnya ke si fortnya, jadi otomatis yang bakalan cepat kalah yang ini, karena dia secara nggak langsung itu diserang oleh dua macam. Dan ketika diserang dua macam seperti ini dan tanpa adanya reinforce, ya tinggal tunggu aja nasibnya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini agak tenang dikarenakan fokusnya ke rally tadi, jadi pasukan yang di bagian bawah sini tidak terlalu fokus untuk mengambil. Nah kalau kejadiannya seperti ini, biasakan ya buat kalian yang free to play atau yang bukan tier 6 atau tier 7 ya, intinya yang masih nanggung, biasakan untuk ngecek dulu. Jadi kalau sekarang kan namanya nggak berubah nih, tapi ada KVK yang nama playernya itu hampir mirip semua atau disengaja jadi nama leader 02345667 atau apa gitu. Nah kalau kejadiannya kayak gitu, biasakan untuk ngeklik tanda serunya dan lihat kalau dia muncul di atas baik 80 atau 70 ke atas gitu ya kayak gini, itu jangan serang sendirian. Kalian itu cuma jadi poinnya, bukan kalian yang dapat poin ya, tapi kalian yang jadi poin seperti itu. Makanya kalau misalkan mau nyerang, sebelum kalian serang, biasakan untuk tekan serunya ini. Kalau sudah dipastikan ternyata dia adalah layak untuk kalian serang, contoh kayak make di 60 ke bawah. Kalau untuk KVK 3 menurut gue itu adalah yang make-nya 30 ke bawah, 60 ke bawah itu masih layak buat kalian free to play, hajar gitu. Tapi kalau untuk 70 ke atas kayaknya kalian harus ngajarnya bareng-bareng gitu. Dan di sini juga rally-nya sudah bubar tuh. Jadi ini yang sudah bubar tinggal merahnya doang. Seperti tadi. Ternyata dibubarkan lebih awal, gua nggak fokus, gua kira itu masih bisa bertahan agak lama ya, minimal bertahan semenit gitu. Jadi gua fokus ngejelasin yang di bawah ini biar lebih jelas, karena gunanya yang bawah ini ya ketika tadi seperti yang tadi kondisinya fokus ke fokus ke yang di atas ini, mulai dari pausnya dan sebagainya itu fokus di atas, maka di bawah ini adalah kesempatan kalian untuk memotong suppliernya. Nah kayak gini gunanya untuk dari 206.
206 itu kalian harusnya memotong suppliernya yang dari sini, jadi biar nggak ada reinforce, karena mereka kan otomatis sudah fokusnya di sini dan kalian 206 bisa dapat poin di sini. Tapi itu kalau dari VOV-nya 206. VOV-nya 213 juga bisa mah gitu. Karena mayoritas dari 206 itu kumpul di atas, maka 213 sebagian playernya juga carilah poin di sini gitu. Ketika poin di sini itu tidak diisi tim dari T7-nya. Jadi simpelnya buat kalian yang free to play adalah selalu perhatikan lokasinya. Ketika tidak ada T7, kalian bisa istilahnya sedikit barbar lah. Tapi ketika kalian menemukan T7 dekat situ, berarti kalian harus hati-hati gitu, jangan asal maju. Dan di KVK3 T7 itu masih sakit, utamanya karena dari hero, equipment dan sebagainya itu bagus. Tapi kalau misalkan kalian punya squad yang bisa menyainginya, nggak apa-apa gitu. Misalkan kalian T6 dan semua riset kalian maksimal, terus juga equipment kalian sudah ada yang gold juga, ya nggak apa-apa lah, adu mekanik, siapa tahu karena T7 yang lembek gitu. Karena nggak semua T7-nya itu benar-benar T7 yang kuat banget ya, tapi ada aja T7 yang masih baru, jadi istilahnya nggak berbeda jauh dengan kita yang masih T6 tapi sudah maksimal kayak gitu. Jadi tinggal kalian gimana caranya untuk berperang. Dan untuk yang player archer utamanya ya, usahakan jangan terlalu jauh dari yang namanya tower atau bangunan kastil. Jadi gunanya ketika kalian terpojok, kalian bisa langsung umpet di dalam tower atau kastil ya. Karena kita jujur saja, ya namanya archer ya ada batasannya ya. Dia jadi selalu korban pertama yang diserang duluan. Karena dia jadi korban pertama, maka kalian jangan istilahnya itu langsung menggigit. Ya intinya perangan kayak gini itu tergantung sopirnya sih, tergantung pemimpinnya gitu. Kalau misalkan antar kingdomnya berarti tergantung komandannya. Tapi kalau antar playernya ya tergantung kalian gitu, supirnya sendiri, supir akun itu gimana kalian menyerang. Kalau nemu yang hero-hero kayak gini nih ya, ada hero yang masih pakai hero epic kayak Ivor dan sebagainya, kalian serang aja, itu nggak usah dicek-cek segala ya, nggak usah pakai tanda seru kayak gini, kalian serang aja, itu udah pasti dapet gitu ya. Tapi kalau misalkan yang bukan hero epic, jangan dulu gitu. Itu tuh namanya cari poin apa cari korban gitu. Nah biasakan ketika misalkan ini paus, terus sama pausnya dari 206 itu lagi beradu gitu, nah itu kesempatan kalian untuk masuk gitu. Jadi kemungkinan besar kalian nggak jadi targetnya, kalian bisa istilahnya cuman nyepam skill gitu. Nyepam skill aja kena T7 kan lumayan, itu dapat poin juga. Ini gue pengen minta laporannya tapi belum ada. Oke, kita lihat. Ini ngerasa untuk ngerally lagi, tapi yang ininya belum selesai, kurang 6 menit. Mari kita lihat. Ini perjuangan rally kedua, jadi gue bakalan komentari yang kedua ini juga, kondisinya bakalan seperti apa ya. Ini dia Lisa itu apa? Lisa itu 70, berarti dia tier 6. Terus lawannya kayak Huluk ini 70 juga. Tier 6 lawan tier 6 aman-aman aja sih sebenarnya. Ini Kazak ya, masih aman. Awalnya nggak signifikan wah banget. Ini tinggal siapa yang bangun untuk jaga di sini aja, karena dari pihak ininya gua belum nemu. Paling ini doang nih, hampir T7 si Swift Reaper. Tapi dia kalau misalkan diborong sama
banyakan dari 206 juga diem. Nah kayak gini, ini Lion tuh, ini udah ada T7 nya gitu. Udah saatnya kumpul, T7 nya ini ngumpul untuk ngelindungin ini. Ya kalau keburu datang kayak gini ya nikmatin aja. Kita lihat antara paus melawan paus. Intinya paus itu kalau untuk kalian yang free to play adalah tankernya. Jadi biarkan paus lawan paus dulu, kita ikut setelahnya. Jangan kalian ya jadi tankernya. Kalian jadi tankernya mah poinnya yang habis kan. Gak selesai. Ya di sini kita lihat posisinya. Ini Ars Kingdom ya. Oke, mari kita tanya ke si Ars Kingdom. Minta hasil reportnya. Siapa tahu dibagi, tahu diberikan. Oke. Ini Ars Kingdom. Oke. Oke, kita udah minta ya. Jadi nanti tinggal tunggu aja. Kalau dia baik ya dia bakalan nge-share. Tapi kalau enggak ya sudah. Karena yang penting kita bisa lihat dulu perkembangan dari 206 dan 213 sih. Tapi emang ya perlunya ini sih, nge-reinforce rally-nya gitu. Selama yang rally-nya ini nggak di-reinforce ya sulit kawan. Kalau misalkan kayak gini memang harus nunggu ada reinforce dulu gitu. Dan minimal sudah berjaga di sini dari pihak 206. Tapi kalau dari pihak 206 tidak menyediakan untuk reinforce atau untuk memulihkan si rally-nya ya repot. Karena habis ini pasti datang nih rally untuk menghajar yang ini. Jadi tinggal tunggu aja di double rally. Ketika rally ini nanti di rally juga dari pihak 213 kayak tadi, ya jelas ini bakalan tumbang. Jelas banget. Nanti balik lagi. Tinggal lihat kondisinya dalam artian kerugiannya seperti apa. Yang jelas kalau misalkan dia tidak ada yang melindungi ini rally, gua yakinnya sih lebih 100%-nya gagal rally-nya, cuma nyari poin doang. Gue nggak yakin dia bakalan menang karena supply untuk reinforce fortnya itu masih tinggi. Tapi kalau untuk reinforce rally-nya itu nggak ada, dari pihak 206-nya itu nggak ada. Nah kayak gini ya, ini kan pausnya nih ngejar yang ini betul. Nah pas lagi kayak gini nih, tugasnya dia itu harusnya narik terus, jadi memperjauh si paus dari lokasinya biar teman-temannya yang udah nunggu itu bisa ngeroyok gitu. Jadi nggak peduli dia paus atau gimana ya, keroyok bareng-bareng aja. Tuh ini tinggal si Megatron. Ini kayak gantian ya, di atas Megatron ini yang dikejar-kejar, di bawah ada pasukan yang Abu Ahmad ngelawan Chain Seeker. Ini sama-sama T7 sih, tinggal lihat. Tapi Abu Ahmad ini ya bakalan kalah sih kalau nyampe di serangan yang lain. Ya dia cuman satu ternyata, tapi dari Chain Seeker-nya ada berapa marching, tinggal si saya. Nah ketika bagus nih si saya nih, kalau misalkan dia fokus ke sini saya yang nyerang. Nah pas dia udah balik ya lu si saya ini balik. Jangan dikejar gitu. Ketika lu jadi akun kayak gini jangan dikejar, tapi mundur lagi, ajak dia biar kumpul ke area lu, baru nanti lu serang. Bukan lu yang ikut ke dia, tapi biarkan dia yang ikut ke lu. Jadinya dia bakalan
ada di wilayahnya 206. Terus ini juga antara siapa ini yang dibombardir itu dari 206, si Neman Hammer. 206 nya ini yang dikeroyok, ya dia bakalan mati sih ini mah, dikeroyok bareng-bareng guys. Terus nah ini udah double rally ya, jadi si rally-nya ini udah bakalan nge-rally milik 206 yang sedang beralih fortnya. Dan ya seperti yang gue bilang tadi, ini pasti gagal. Dan kalau sudah kelihatan pasti gagalnya, ini adalah waktunya pasukan 213 nyari poin sih. Jadi pasukan 213 itu udah ready aja deket sini gitu, sambil menanggulangi yang mereka yang datang. Tuh kalian poin semua. Setelah ini dibatalkan, dia langsung rally, apa istilahnya, rally-nya dibatalkan, yang keluar dari ini tuh poin kalian semua. Jadi gitu, kita lihat sini, masih kita perhatikan sedikit lagi. Ini momennya bisa bertahan berapa? Tadi kayaknya nggak nyampe semenit udah dibubarkan. Sekarang kondisinya bagaimana? Nah, enaknya si Ford ini, dia itu ada reinforce-nya gitu. Ada yang ngisi ulang. Tapi kalau menurut gua sih harusnya 206 ini emang lebih kuat rally-nya, bisa ngalahin si Ford-nya. Cuman ya kalau keadaannya kayak gini, dia nggak ada yang reinforce, ya sulit kan. Itu cuma poin doang. Ya udah, tunggu aja. Ketika udah kayak gini di rally juga, bentar lagi juga udah nggak kuat. Yang nge-rally ini pasti Archer atau Archer. Dia Ford dengan rally-nya, dia sama-sama ada reinforce-nya dari 213, atau reinforce itu maksud gue itu ada yang ngisi ulang gitu ya, kayak gini itu. Nah kayak gini itu udah waktunya kalian nyari poin nih. Itu yang pada pulang ini, itu mereka nggak ada istilahnya nggak bakalan nyerang kalian, enggak, tapi fokusnya untuk balik. Jadi ketika mereka fokusnya untuk balik, ya waktunya kalian serang aja. Dan kalau misal ada yang nyerang kayak gini, biasa kalian cek dulu, oh ternyata ini berarti kalian mundur sebentar. Tapi setidaknya kan lumayan jadi poin. Oke, hasil rally-nya sudah kelihatan gagal. Mari kita lihat apa dibalas sama pihak sana. Dan oke, nanti kita lihat hasil dari jawabannya ya. Jawaban dari dia masih nunggu, masih belum dibalas reportnya, tapi dia udah balas jawabannya. Oke, itu aja untuk kali ini. Dan nanti abis ini gue bakalan bahas jawaban dari reportnya bagaimana. Tapi untuk kali ini sekian dulu part pertama pertarungan dari 213 ngelawan 206. Sampai ini dulu karena memang durasinya ya takut kelamaan, jadi gue bakalan bagi 2 part. Jadi part ini cuma fokusin penjelasan tadi, dan nanti di part kedua gue bakalan kasih lihat report dari video part pertama ini. Oke? Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe-nya di bawah ini ya, untuk saling membantu. Dan juga terima kasih sudah menonton sampai habis dan mendengarkan semua celotehan gue. Salam Viking dan bye.